Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Habibah dengan NIM 2310162200033 dari kelas A2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Nur Cahya. Sebelum saya memasuki pemaparan kembali materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 1, izinkan saya untuk memperlihatkan peta konsep yang telah saya buat. Itulah peta konsep yang telah saya buat. Selanjutnya kita akan memasuki ke pemaparan materi. Yang pertama, pengertian fonologi. Fonologi adalah ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang bunyi bahasa. Secara spesifik, bunyi yang dipelajari pada fonologi ialah bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perolehan fonologi. Yang pertama itu ada faktor lingkungan, yaitu umumnya memengaruhi perolehan fonologi anak, khususnya pada anak yang hidup berdampingan dengan dua bahasa. Lalu yang kedua ada faktor biologis, yaitu umumnya perolehan bahasa dalam bidang fonologi sangat dipengaruhi oleh genetik, keturunan, dan etnik yang dimiliki orang tua. Namun kenyataannya, anak dalam usia lebih lanjut akan semakin banyak dalam pemerolehan fonologi. Dan yang terakhir ada inteligensi, yaitu umumnya anak yang memiliki inteligensi normal akan lebih mudah dalam penyesuaian terhadap lingkungan sekitar, namun tetap harus dengan dukungan dari orang tua. Lalu yang kedua ada subdisiplin fonologi. Dalam subdisiplin fonologi ada dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonemik ini yang tidak memperdulikan perbedaan makna dari bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan fonemik yang justru lebih meneliti bagaimana bunyi dari alat ucap manusia dapat memanipulasi serta membedakan makna bunyi ujarannya. Yang pertama kita akan membahas fonetik. Fonetik ini dibagi menjadi tiga, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris, di sini kita akan mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Lalu yang kedua ada fonetik akustik. Di sini kita mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu nanti diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan tembrenya. Lalu yang ketiga ada fonetik auditoris. Di sini kita mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Namun dari ketiga bagian fonetik ini tadi, yang sering dipelajari atau termasuk dalam bidang fonologi yaitu fonetik artikulatoris. Yang kedua ada fonemik, dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama identifikasi fonem. Di dalam identifikasi fonem, untuk menentukan sebuah bunyi termasuk fonem atau bukan, kita harus melakukan proses pengkajian dengan mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain. Contohnya kata lupa dan kata rupa. Fonem I dan fonem L dan R merupakan fonem berbeda identitas. Lalu yang kedua ada alofon. Alofon adalah variasi bunyi dari sebuah fonem yang merupakan proses realisasi atau penyebaran dari sebuah bunyi. Semisal dalam bahasa Indonesia, fonem E setidaknya memiliki 3 fonem, yaitu perbedaan pengucapan E pada kata tenang, tembak, dan empuk. Yang ketiga ada klasifikasi fonem. Kita mengenal adanya fonem segmental dan fonem suprasegmental. Fonem segmental terdiri dari alat vokal dan konsonan. Ciri dan karakteristiknya
karakteristik vokal maupun konsonan ini sama dengan klasifikasi bunyi vokal maupun konsonan. Sedangkan fonem suprasegmental tampaknya tidak bersifat fonemis maupun morfemis. Namun, intonasi mempunyai peranan pada tingkat ini. Lalu yang keempat ada khazanah fonem. Khazanah fonem suatu sistem bahasa memang memberikan pengertian serta kejelasan yang mendalam terhadap sistem bunyi-bunyi bahasa yang bersangkutan. Dalam bahasa Indonesia, khazanah fonem terdiri dari 6 buah fonem vokal, yaitu ada A, I, O, E, O, dan 18 fonem konsonan. Lalu ada 4 fonem berasal dari bahasa asing, dan 3 fonem diptong, yaitu I, AU, EO. Lalu yang kelima ada perubahan fonem. Berubahnya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata menjadi terdengar jelas atau untuk tujuan tertentu. Misalnya, fonem N pada morfem men dan pen berubah menjadi fonem M apabila bentuk dasar yang mengikutinya berasal dari fonem P, B, dan V, F. Contoh, men ditambah paksa maka akan menjadi memaksa, bukan menpaksa. Lalu yang terakhir ada fonem dan grafem. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil dari suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Sedangkan grafem itu adalah sistem perkembangan bunyi alih-alih tersebut sistem ejaan. Pada dasarnya grafem ini adalah huruf. Dan grafem ini ada 2 macam. Yang pertama ada grafem yang mengikuti sistem fonetis, dan yang kedua grafem yang mengikuti sistem fonemis. Lalu ada fonologi dan keterkaitannya dengan subdisiplin ilmu lainnya. Yang pertama, fonologi dan morfologi. Apa keterkaitan dari fonologi dan morfologi? Keterkaitannya adalah dengan fonologi jelas ada kaitannya yang disebut morfofonologi atau morfofonemik, yaitu ilmu yang mengkaji terjadinya perubahan fonem akibat adanya proses morfologi. Lalu yang kedua ada hubungan fonologi dengan sintaksis. Hal ini terjadi pada jeda yang merupakan unsur suprasegmental yang ternyata menjadi batas atau segmentasi frasa, klausa, dan kalimat dalam sintaksis. Penempatan jeda yang benar maka akan membantu penentuan bagian-bagian kalimat. Yang ketiga ada hubungan fonologi dengan semantik. Di dalam hubungan ini itu membahas mengenai perbedaan bentuk yang menimbulkan makna berbeda. Lalu yang terakhir ada hubungan fonologi dengan psikolinguistik. Yang pertama itu sebagai subdivisi dalam psikolinguistik. Membahas perkembangan bahasa dan bagaimana otak memproses bunyi. Itulah pemaparan kembali materi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.